salib itu ada jinnya ini yang disampaikan oleh Pak Ustadz dengan Mas Daniel itu, bahwa di patung Yesus ini ada jinnya karena disembah. Karena biasanya orang Katolik setiap Paskah itu cium salib, dan orang Kristen punya lambang adalah salib. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guler di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pernyataan daripada Daniel Mananta yang kemudian ditanggapin oleh seorang umat dari Katolik ya. Teman-teman sekalian, seperti apakah tanggapan daripada seorang umat Katolik ini? Menurut saya ini sangat pedas sekali, dan analoginya juga, dan juga sebuah contoh yang diberikannya kepada Daniel Mananta itu sangat relevan ya dengan apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta, bahwa di patung salib Yesus ataupun di patung Yesus, patung Bunda Maria itu ada unclean spirit, ada roh jahat, atau orang Islam sebutkan seperti disebutkan oleh Ustaz Abdul Somad, yaitu jin kafir di salib tersebut. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar untuk bahas ini, seperti biasa kita tonton dulu apa yang disampaikan oleh ibu ini. Berikut videonya. Katanya salib itu ada jinnya ini yang disampaikan oleh Pak Ustadz dengan Mas Daniel itu, bahwa di patung Yesus ini ada jinnya karena disembah. Karena biasanya orang Katolik setiap Paskah itu cium salib, dan orang Kristen punya lambang adalah salib. Sekarang saya mau bilang begini Mas, apa bedanya salib ini dengan Hajar Aswad, dengan Ka'bah? Ya, sama-sama kami orang Kristen punya salib, kami mengagumi salib itu, dan kalian bilang bahwa kami adalah di dalam patung Yesus itu ada jinnya, dan kami penyembah bangke, menyembah mayat. It's okay. Lalu apa bedanya Hajar Aswad yang ada di tanah suci Mekah sana? Orang berbondong-bondong ke sana hanya ingin mencium Hajar Aswad. Orang berbondong-bondong ke sana hanya ingin mau mencium Ka'bah dan memegang Ka'bah. Apa bedanya, Mas? Apa bedanya? Mas, saya juga belajar tentang apa itu Ka'bah, apa itu Hajar Aswad, gitu loh. Tapi dalam hal ini tidak perlu dibuka, begitu loh. Karena di sini bukan sesinya kita mencari kebenaran atau berdebat, karena nanti ujung-ujungnya adalah debat kusir namanya. Tapi saya mau bilang sama Mas bahwa salib ini adalah lambang kami punya pengharapan. Karena kematian di kayu saliblah kami ditebus dengan darah yang mahal. Tanpa kematian Yesus, kita ini akan binasa. Karena firman Tuhan bilang apa? Sejak semula kita ini adalah orang berdosa. Putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Karena kematian di kayu salib, Yesus datang, Yesus mati di kayu salib, melambangkan tanda pengharapan untuk kami orang Kristen, Mas. Terus Mas, kamu ini kan dari kecil kan sekolah minggu, terus pindah jadi remaja. Oh, terus kalau tidak salah kan kamu Katolik kan? Waktu di Mudika itu belajar apa di Mudika? Kenapa setelah sekian lama dari kamu kecil sekolah minggu, kamu pemuda Mudika, terus habis kamu remaja, sampai kamu sebesar ini kamu menikah, kamu ikut kursus pernikahan dan sebagainya. Kenapa kamu tidak protes? Setelah kamu sudah terkenal, terus kamu baru kenal dengan beberapa orang yang punya pemahaman juga sama-sama rendah, lalu kamu bisa berkata dengan seenaknya, kamu bikin konten di YouTube, kamu bikin konten di mana-mana bahwa iya, saya setuju dengan Pak Ustadz, di dalam salib orang Kristen itu ada jinnya. Segala sesuatu yang Anda menyembah melebihi daripada Tuhan itu penyembahan berhala. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh seorang umat daripada Katolik ya, sampai dia pegang itu teman-teman sekalian ya, pegang salib ya daripada Tuhan Yesus Kristus ya, dan juga di situ ada gambar daripada penyaliban Tuhan Yesus ya.
Teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya itu sangat relevan sekali sebenarnya. Karena kalau misalnya Daniel Mananta setuju dengan Ustadz Abdul Somad bahwa di patung itu ada jin gafir, lalu bagaimana dengan batu Hajar Aswad gitu ya, yaitu batu yang dipercaya ya itu jatuh dari langit, dan itulah yang mereka lihat ya, mereka kelilingi itu ya, dan bahkan ada yang cium teman-teman sekalian ya, dicium batu Hajar Aswad itu. Nah jadi teman-teman sekalian, apakah memang seperti disampaikannya, apakah ini juga kita bisa katakan kepada Ustadz Abdul Somad, apakah umat muslim itu menyembah kepada batu, kok bisa dicium batu gitu ya? Karena orang Katolik, kata dia tadi, juga biasa ya menjelang Paskah atau di Paskah itu yang mencium patung daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Daniel yang merujuk di dalam Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-13 sampai 20, sebenarnya dari ayat 9 ya, itu teguran itu ya, atau kebodohan pemujaan patung. Itu perikop atau judul yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah teman-teman sekalian, saya akan membahas kali ini tentang Ulangan pasal 17 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-7. Ya, saya akan bacakan buat kita teman-teman sekalian, biar kita paham bahwa Kristen sama sekali tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah apapun, tapi menyembah hanya kepada Yahweh ya, kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita kenal saat ini ya. Jadi kita tidak menyembah patung, juga kita tidak menaruh doa-doa kita atau menunjukkan atau mengarahkan doa kita atau pandangan kita ya tertuju kepada Allah lain kalau kita ada lihat patung di situ atau apapun ya. Ya seperti yang dijelaskan oleh beberapa romo dari Katolik dan juga umat Katolik ya, yang mencoba untuk meluruskan apa yang menjadi pernyataan Daniel Mananta. Teman-teman sekalian, Ulangan pasal 17 ayat 2 dengan perikop hukuman mati untuk penyembah berhala. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Ya, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat daripada bagian firman Tuhan ini, ya sebelum masuk ke dalam Yesaya pasal 44 ayat 13 sampai 20 yang dikutip oleh Daniel Mananta, ini sebelum itu sudah diperingat, bahkan hukumnya sangat kejam, yaitu hukuman mati. Ya, di tengah orang Israel itu tidak segan mereka untuk melakukan rajam batu, karena itu hukumnya ditentukan supaya mereka benar-benar takut akan Tuhan yang benar. Ya, mereka tidak membuat patung, mereka tidak menjadikan patung itu menjadi Allah, dan juga tidak menyembah baik itu kepada matahari, bulan atau segenap tentara langit. Ya, semua yang sudah dilarang oleh Tuhan itu tidak boleh dilanggar oleh umat Israel. Dan jadi teman-teman sekalian, dalam hal ini jelas bahwa kekristenan diajarkan ya untuk tidak punya Allah lain, untuk tidak menyembah kepada patung, untuk tidak menaruh harapan kepada patung, dan untuk tidak mentuhankan apapun di luar daripada Adonai Yeshua HaMashiach, yaitu Yahweh yang sudah berinkarnasi, memperkenalkan dirinya, nujul menjadi manusia ya.
diam di antara kita. Dan dialah yang menjadi penebus. Karena Yesus Kristus datang ke dunia dengan satu tujuan. Ya, penebusan. Menebus umat manusia yang jatuh dalam dosa. Supaya mereka tidak binasa, melainkan mereka akan beroleh hidup yang kekal. Itu karena kasih setia daripada Allah. Itu kasih yang besar. Di dalam Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan teman-teman sekalian, satu hal yang kalian tahu, bahwa Yesus Kristus katakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Bukan melalui patung, bukan melalui berhala-berhala lain, bukan melalui ukiran-ukiran pohon, atau apapun itu jenisnya. Tidak melalui itu, tapi hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kiranya apa yang kita sudah jelaskan, ya, beberapa bagian-bagian firman Tuhan tentang Daniel Mananta, kiranya itu menjadi berkat buat kita. Dan kita berhati-hati, kita jangan sampai melakukan apa yang dilakukan oleh Daniel Mananta dengan berani, ya, untuk sengkongkol dengan penjahat yang jelas-jelas menghina Tuhan Yesus Kristus, ya, jelas-jelas menistakan salib, gitu, dan katakan bahwa kepalanya ke kiri atau ke kanan atau kemana gitu ya, kepalanya. Lalu mereka ketawa-ketawa dengan itu. Itu adalah indikasi olok-olok terhadap Tuhannya orang Kristen. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.